حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها برها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى أرواح صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خان عبد الله إخواني ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين وغفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an pasbab Babu kitabul jihadi utawi iku kitab utawa bab nerangaken jihad. Maksudnya jihad berjuang krana belani agamane Gusti Allah. Niki jihad. Maka ketika beda perbuatan sede sara gelek tak karena membela agama Allah, maka benik kocak napa? Jihad. Lafaz al-jihad nika masdar dari lafaz jahadtu jihadan. Jahadtu jihadan. Maknana jihad nika adalah kata-kata mengandung sesuatu yang sangat berat. Yakni balagtu al-masyaqqah, mencapai kemasyakotan, masyakot karena harus berjuang. Ini secara maknahu, secara lugatan jihad adalah balagtu al-masyaqqah, jahadtu jihadan ay balagtu al-masyaqqah. Menanggung kemasyakotan, menanggung kemelaratan dalam peperangan membela agama Allah. Adapun jihad secara syarak, wa fi syar'i badlun, menyerahkan, li juhdin fi qitalil kufari awil bughat, menyerahkan diri, menyerahkan apa yang kita punya atau yang kita mampu untuk peperangan di dalam memerangi orang-orang kafir awil bughat, atau orang-orang yang menentang terhadap pemerintah. Bughat ini namanya jihad. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala banyak cara untuk berjihad, dan perlu kaonengin kata-kata jihad nika dari huruf ha, napa jim, ha, dal, jihadun. Artinya mengandung kesulitan, yakni masyaqqah, atau kesukaran, sesuatu yang tidak disenangi oleh manusia, atau sesuatu yang mendekati makna dengan keduanya tersebut, yakni kesulitan, masyaqqah, atau kesukaran juga masyaqqah. Bareng setek kelebur bi manusia. Dari lafaz jihadun bisa dari lafaz al-juhdu atau al-majhud. Al-juhdu atau al-majhud. Jihad tibi ini juga menunjukkan makna kemampuan. Secara tidak langsung jihad ini juga menunjukkan arti adalah kemampuan atau kesungguh-sungguhan, atau badan yang kuat,
atau keperkasaan atau kepaksaan dapat dilihat dalam beberapa bentuk atau teks dalam Al-Quran yang berbicara tentang jihad. Bisa kesungguh-sungguhan, bisa kekuatan, bisa paksaan, bisa kemampuan. Ini lafaz jihad, lafaz al-juhdu atau al-majhud. Nah, dalam Al-Quran jihad ini kebanyak. Sebutake dening Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 40 kalih ayat senerangake jihad di dalam Al-Quran. Jadi cek sampai manusia yakni umat Islam neka alergi deka kata-kata jihad. Karena suatu saat kulo sampean pasti beda peperangan. King cek perang. King mun terjadi peperangan cek sampai nyorot, cek sampai mundur. Nanti pada hadis keterangan saya orang saya tak gelem andi kerentek untuk membela agama ini hukumen orang tersendiri. Naudzubillah. Jadi jiwa napa jihad nikah harus ditanam di dalam ate sedini mungkin, baik deka anak-anak kuluban panjenengan. Ditanamkan sedini mungkin untuk membela agama. Jihad. Cek belajar ala kodok. Cek belajarin cuma ilmu tentang matematika dan selain ilmu jihad sing ke dalam ate nikah terpasang tertancap di dalam ate untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bada sebagian orang kadang tak seneng ngeding kata-kata jihad nikah. Cenderung bosen ngeding kata-kata jihad. Seakan-akan momo atau sesuatu yang menakutkan. Sing kemun ngeding kata-kata jihad, wis cek baca kata-kata jihad. Ayat jihad cek baca. Seakan-akan tanda deka ayat senang kibab jihad. Padahal dalam Al-Quran jihad nikah kurang lebih sebut dening Allah Subhanahu wa taala yang kita dinto 40 kali sebut kata-kata jihad di dalam Al-Quran. Pak polo tungkale. Kata-kata tersebut adalah kata-kata jahid. Jahid nikah sebut dukale. Jahidu dukale. Jahadaka dukale berarti 4. Jahid pertama jahid dukale. Jahadaka dukale. Jahidu paling banyak 11 kali. 2 bi 2 4 tambah 11 kenapa? 15. 2 bi 2 4 tambah 11 berarti 15. Jahidu 11. Tujahiduna sekalian 16. Yujahid situng berarti 17. Yujahidu bene jahidu yujahidu dukale berapa? 19. Yujahiduna sekalian berarti 20. Jahid dukale jahidhum sekalian neka perincina jahidu 4 kali juhdu 5 kali juhdahum sekalian jihad neka 1 kali jihadun 2 kali jihadah 1 kali al-mujahiduna 1 kali al-mujahidina 3 kali. Nah neka adalah ayat-ayat seneranga kita dalam Al-Quran banyak 40 kali sebut ini Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata jihad baik dari al-majhud atau al-jahid ini disebut 40 kali dalam Al-Quran. Masya Allah ya, berarti perintah dari Gusti Allah nih kah? Ayat jihad ini kan perintah dari Gusti Allah. Nah cuma bagaimana kita cara berjihad ya cabi tibi teti teroris sembilan buat jihad domah dok pantai polan banyak orang ngabongkang bom bunuh diri bener sini ke caranya jihad ini ke beda struktur, jihad ini harus beda pemimpin, jihad ini harus beda penyeru ayatur dalam bab jihad beda moro-moro obor gereja ya tambah tak karuan tambah tak aman negara ini tak kok beda saya salah paham pujar dari pengajian pah moronyen temen
cene norjoro mak moro nyentem jihad dia ba yokom ya. Jadi jihad bene ajalan bi tibi bene perorangan, tetapi jihad ini kan membutuhkan tenaga yang besar, pasukan yang banyak, atau kekuatan dan bahkan alat untuk jihad. Berarti mau bunuh diri, bom ruah, bom ria, aneka bene ajaran Islam. Tetapi jihad tetap beda. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala tabu Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wajahidu, berperanglah kalian semua, berjihadlah kalian semua. Merangono sapa sira kabeh ayuhal mukmin, ayuhal mukminun, orang-orang yang beriman dipanggil di Gusti Allah. Wajahidu, apa ya? Saya kata fi'il amr, wajahidu, berjihadlah kalian. Perintah ni ka amr berada dari Gusti Allah. Saya perangi al-kufar, orang-orang yang kafir, bene merangin pada Islam mah. Tak cocok dak tahlilan, perangi. Tak cocok kemana kipen, perangi al-kufar, bene al-muslimun, tapi al-kufar. Bi napa carana perang dabun Gusti Allah? Pertama, bi amwalikum, kelaban dunyana. Cara dharma berjihad dengan amwal, dengan harta, fa anfiquha fi mujahadatihim ala dinillahi alladzi syara'ahu lakum. Dengan berinfak atau bersedekah fi mujahadatihim, di dalam membela agama Allah. Bisa jadi bentuk arwah masjid, bangunan, bisa jadi alat peperangan untuk persiapan menghadapi peperangan, bisa jadi macam-macam bi amwalikum. Wah ini keperang sepaling berat nih kan. Dan kadang orang tak eman mun kanyabun, mun ke pesene mansar. Ya jeka perang bereng apa? Bereng pese aja berat, tapi mun ya jeka perang bereng dunya berat, tapi mun birik nyabah tak berat. Dadi emanan de pesene teh beung kanyabun. Mergen Allah Subhanahu wa taala oning cek bahwa menos sere berat mun bereng pese, bereng amwal, mergen disebut kade bene bi anfusikum wa amwalikum, tapi bi amwalikum wa anfusikum dunya pakade. Jihad fi sabilillah di pese berapa? 10.000. Ya lagi jihad apaan lah? Kelitikan berarti. Berapa jihad apaan? 10 juta. Wah jihad tongku aja. Jihad. Berapa jihad 2.000 ban Jumat? Kelitikan dari jihad. Nah, bi amwalikum nomor 2 wa anfusikum. Jihad kelaban abe. Wa anfusikum bi badana. Wajahidu, perang ini secara perang fi sabilillahi, dalam perang membela agama Gusti Allah. Apakah Allah Subhanahu wa taala butuh dengan bantuan? La. Sama sekali tak perlu. Apakah tanpa perang kaul mancinengan lalu kemudian Islam ini tak jaya? Tak bisa. Tetap al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini akan jaya, Islam ini akan menang. Inna ad-dina indallahil Islam. Tanpa bantuanku lebih sambian nikah, tetap Islam bakal menang. Lah terus apa surah perang? Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan de orang semampu sebanyak dunyana untuk jasa perang, membela agama. Orang sandi tenaga, tandi dunya berarti bareng aben. Bisa kelaban tenaga, bisa kelaban pikiran, bahkan perang ning akhir zaman ke bisa terjadi perang pemikiran, perang ideologi. Apa ideologi? Oning, apa? Bener jam belum ideologi. Perang pemikiran, perang ideologi. Pemahaman sene nyelene. Perang bisa jadi keleban pikiran. Aneka perang semakin canggih. Mon perang bilen cuma ngedepin keleban pedang, tapi perang mangkene ke di ujung jari. Bisa keleban internet. Perang bisa di ujung jari, bisa keleban Facebook, perang jihad neng Facebook. Untuk menegakkan agama Allah Subhanahu
wa taala. Bi amwalikum wa anfusikum, bi aban bi dunyana atau bi aban. Bi amwalikum wa anfusikum. Pertama Allah Subhanahu wa taala nyebut dunya, wa anfusikum nyebut abe. Apa dawuh Gusti Allah? Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah yang terbaik bagimu in kuntum ta'lamun, jika engkau mengetahui tentang keutamaan berjihad fi sabilillah. Nah, wa anfusikum maksudnya bi anfusikum ai bi aidikum, perangin bi tanang ah. Jangan sampai minta perang aja, keng mun ketemuan musuh jangan sampai mundur. Islam tidak pernah mencari musuh. Islam tidak pernah gentar menghadapi musuh. Islam tidak pernah cari gara-gara, tapi jangan bikin gara-gara. Iyalah. Nah, Islam tidak pernah mencari musuh, tapi Islam tidak pernah gentar menghadapi musuh. Islam tidak pernah bikin gara-gara, tapi jangan bikin gara-gara. Jak gara-gara itu tidak Islam. Betul ngak nyaruan deh loh. Tak tahu nyala kau orang yang mau salahin pedek masih ke sungai. Jak melempem urusan agama Pak. Karena bab jihad kudu semangat narangake. Masa bab jihad ki sampean mau jihad ta? Tadi masa udah iya dengan jihad dia. Kanjeng Nabi ini kemudian ceramah ka'annahu imamul jaish. Kanjeng Nabi ini kemudian akhir tobah. Kanjeng Nabi ini kemudian ceramah enggak mimpin perang. Imamul jaish. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya ayuhan nas, ya ayuhal mu'minun. Ini kemudian perang Kanjeng Nabi. Mau pidato ini ke Kanjeng Nabi enggak mimpin perang. Mimpin perang Mekah Mekah. Jamaah. Oh ada mak. Merkel Merande iya mimpin jamaah. Mimpin perang kok ya. Nah, jadi membutuhkan keberanian. Bahkan para sahabat ketika keadaan kepepet para sahabat nih kak berlindung ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini paling bengal orang Pak. Ya bayang lagi bisa menembus ke zaman jahiliyah. Sejaman panik kematiin orang yang kebiasa, bahkan yang kebanggaan Pak. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngeba agama masih sangat luar biasa. Bi amwalikum kelaban infak bagi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa anfusikum ay bi aidikum faqatiluhum bi aidikum, perangin orang-orang kafir bi aidi tanang. Karena tak mungkin sampean bisa makalamu somon bi tibian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian tersebut adalah bagus, pacet berat. Berat orang yang perang nih berat. Berat kecuali orang-orang soleh hidayah. Mereka sekelumit tentang jihad. Nah, adapun ancaman orang yang tak gelem andi niatan jihad. Ini hadis ini saya terang lagi. An Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dawu sapa Sayyidina Abi Hurairah. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man mata walam ya'zu walam yuhaddits nafsahu bih mata ala syu'batin minan nifaq. Naudzubillah. Man sing sapane wong mata kang lamun mati sapa siman walam ya'zu lan ora gelem perang sapa siman walam yuhaddits lan ora krentek sapa siman nafsahu ing dalem awake siman bihi kelawan jihad kelawan perang mata moko mati sapa siman oleh mati ala syu'batin ing atase cabang min nifaqin saking kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu sapana orang mate walam ya'zu kita perang. Kulo sampean kita perang. Walam yuhaddits nafsahu bih ben orang se mate gele dalam atena tak terbesit tak ndik niatan untuk membela agama. Dari mau membela orang Arya. Kita perang terus dalam atena sengit deka perang. Cenderung becik ngeding ayat jihad perang nih kah. Mun bisa terus nasakh, terus hapus ayat perang dia. Man mata walam ya'zu walam yuhaddits nafsahu bihi
Sapana orang mati kita perang, terus orang gelek dalam atina tak akan tak teroa perang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, mata ala syu'batin minan nifaq, maka orang ini mati ingki peneka dalam keadaan kemunafikan. Munafik, Pak. Kafirun, zalimun, fasikun. Telo orang ini kamu Allah Subhanahu wa taala. Kenang nadi mah? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sangkun orang-orang si munafik bereneng talengah bedek keren apa neraka. Oleh karena itu neka hadis dalil ala wujubil azmi alal jihad. Hadis neka dalil wajib hukuma andi azm, andi saja kuat alal jihad untuk melakukan jihad. Cek sampai dalam ateh umat Islam khususnya kulibi sambian dan keluarga kulibi sambian, cek sampai dalam ateh tak di ateh untuk berjihad. Bahaya menoreng retak de jihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ku ning akhirat ison pertanggungan jawab Gusti Allah. Bukankah ban beri kemampuan aroba harta? Bukankah ban beri kemampuan aroba kekuatan bi Gusti Allah Subhanahu wa taala? Terus dimma ban perjuangan ban ka agama. Allah tak membutuhkan perjuangan kita, tak membutuhkan bantuan kita, cuma memberikan kesempatan untuk membantu agama, untuk berjuang untuk agama. Terus apa saya berbuat kaki untuk agama? Agama kayak sampai mati ya kawan. Agama kayak sampai ke kuburan. Dunia tak kayak harta tak kayak. Saya kayak ini ke agama. Tanya aki agama ini kuburan kuaku. Apa agama kaki? Islam. Ternyata orang si mati gila tak sama sekali tak pernah berjuang untuk agama. La bi amwal, la bi anfusihim, la bi amwalihim wa la bi anfusihim. Tak berjuang kelaban hartana juga tak perang kelaban badanna. Aneka kuaku pasti bakal esok pertanggungan jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti wajib hukuman di azam nika. Wajib al-azmu ala fi'lihi 'inda dukhuli waqtihi. Wajib andi azam, andi pengetero, andi saja sekuat ketika masuk waktu perang. Bila wallahu alam dan tek komando. Mulai MUI Majelis Ulama Indonesia menyatakan kaum muslimin Indonesia harus bersiap-siap untuk kita hadapi, kita lawan musuh-musuh Allah. Oh ya harus Pak merkena. Orang Islam ini tetap sunnah memanah. Sunnah memanah. Orang Islam tetap sunnah belajar naik jeren. Karena satu saat bi Gusti Allah Subhanahu wa taala dunya nika sekebe kemampuan atau kekuatan orang mangkene adalah rudal, kekuatan mereka adalah tank, pesawat tempur, tapi kuaku bi Gusti Allah dunya nika tak keluar gas di Gusti Allah. Akhirnya ada saja jalan. Nika ning hadis. Bakal sompet bi Gusti Allah sumber minyak. Kapal ada saya jalan, tank ada saya jalan, ada minyak. Jet tempur ada saya jalan, rudal. Terus apa saya paju tak aja? Jeren di pasar. Mereka memanah nika sunnah, belajar berenang nika sunnah, belajar numpak jeren nika hukuma sunnah. Mun makin gila-gila biore. Pas sampean numpak jeren helman yang jalan duduk aja. Bisa jadi tangkap di polisi, polan celat dong mandeman. Tapi satu saat pasti nega terjadi sompet begitu makin nega sih terjadi perang ning Arab nega Arab buan sumber minyak Pak. Palestina serang, Irak serang, apa saya sebut saya kerebu, Libya serang minyak karena ning Arab nega minyak terbaik. Maaf kalau non sebu andai kata orang Arab tak jual minyak di Amerika Pak. Ya ajalan soko kapir dengan Amerika bekerja sama bi orang-orang munafik. Padahal kuaku bi Gusti Allah minyak ni kayak sompet bi Gusti Allah. Makin mulai terjadi perang antar negara. Apa saya gerebuk minyak? Karena kelaban menguasai minyak berarti menguasai dunia. Dunia akan takluk ketika bernegara gila menguasai minyak. Wah neka paham tampian kau jangan gula nih. Anur ya, pikiran wong ngelawang repolan. Nah, tadi sampean belajar memanah dari mangken, silakan. Belajar numpak jeren, saya.
Belajarin ke anak-anak nikah adalah untuk berazm. Karena orang saya tak perang ben tak andi azm dalam hati kela untuk berperang, mata ala syu'batin minan nifaq, maka orang nikah bakal mati dalam keadaan munafik. Percuma bajeng, percuma ibadah, tapi orang nikah enggan untuk pergi ke medan perang. Karena dunia ini ciptaki bi Gusti Allah untuk perang. Bisa jadi kelaban perang hawa nafsu, bisa jadi kelaban perang nafsu seterang-terangan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia untuk arena pertandingan, untuk perang pada dunia ini kan? Untuk perang, untuk merebut kemenangan, untuk meraih piala sepancing agung gimana ke syahadah, mati syahid. Imun mati-mati nang mati apa? Mati sangit saya. Kita perang, keng ada atian di azam untuk perang, mati. Insyaallah kuaku yuhsyaru ma'asyuhada. Apa polong bi orang-orang semate syahid. Tidak sampai neng dalam hati nikah baci kata-kata jihad. Tidak pun lek jelas lagi kila 40 tungkal. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an nyebut kata-kata jihad nikah. Nah, cuma bagaimana cara untuk berjihad ya tentunya cek sampai secara pribadi individu bi enten harus merancang kekuatan, menyusun strategi dan macam-macam perang. Wah, mau perang para sahabat luar biasa. Perang para sahabat nikah Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Sayyidina Ja'far At-Tayyar nikah, At-Tayyar nikah maknanya ngaber. Sayyidina Ja'far At-Tayyar nikah bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Kanjeng Nabi oneng cek bahwa Sayyidina Ja'far At-Tayyar nikah bakal gugur mati ning medan peperangan, perang Mu'tah nyaman. Maka ketika pasukan-pasukan yang berangkat ke Mu'tah, peperangan Mu'tah, pertama itu juga Kanjeng Nabi cek sampai area bendera panji Islam ria cek sampai geger, karena mau bendera ini geger berarti otomatis umat Islam kalah. Eta kubi Sayyidina Ja'far At-Tayyar eta kubi tanang sekanan, eta gelbi orang kafir tanang sekanan, ganti tanang sekacir. Eta kubi tanang sekacir bi Sayyidina Ja'far At-Tayyar ganti bi ekeke tanang tade dukel aja sekanan etolkes sekacir etolkes, karena perintah dari Nabi cek sampai area keker panji Islam dia. Area mon keker bendera area otomatis kalah. Ekeke bisa Sayyidina Ja'far At-Tayyar, lalu kemudian sahabat selain membantu etaku Sayyidina Ja'far At-Tayyar keberadaan naza. Ibu dinengin nombi para sahabat. Ya Ja'far, enom aing dia. Lah, engkau apa sah? Ben engkau terus abuka ning swarga. Allahu Akbar. Semangat jihad sahabat. Engkau apa sah? Engkau tak gelem ngenom setia karena engkau terus abuka swarga. Ketika Sayyidina Ja'far ning kampung seda, Nabi SAW aleng kiban para sahabat toju. Maka Nabi spontan Kanjeng Nabi ini jawab ulu salam. Waalaikumsalam. Telo kalih waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sahabat penasaran. Ya Rasulullah, pasti Rasulullah salam ke panjenengan. Ja'far At-Tayyar. Tanang dukel aja setolkes gente kelembeng bi Gusti Allah. Singke kocak At-Tayyar. Bisa miber, bisa terbang. Engak mano mengkhirin kocak At-Tayyar dari tuyur bisa mano At-Tayyar. Engak mano Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Swarga di masih pele bi Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Tantona swarga si bede dalam mak dintoh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waneka semangat para sahabat. Sahabat bine juga noro sahabiyah membantu memasak, membantu menyediakan obat-obatan untuk peperangan. Namun orang Islam tandi jihad, tandi semangat, tandi pengetero ya munafik kok mah. Laung Nabi biar jihad kurang lebih perang Kanjeng Nabi ini ke petolekor kalih. Kanjeng Nabi ini ke perang secara langsung beda riwayat ada bu petolekor kali Kanjeng Nabi ini ke ajalan bi numpak. Beda jaisil usrah, bodok macam-macam perangan nih sampai Kanjeng Nabi gigi potong gigi gerahang tembus kening pasar pepe nah. Perang Kanjeng Nabi. Nah terus kulo sampean tanda perang. Agama ini siapa sih mempertahankan muntah perang? Udah budi nih berperang, gengse pedang agak kira.
Kayak bedeng acirin nari. Lerma. Sabak pengkira. Mak ibu mak bedang ngaci demang aja bedang. Perang boleh. Berperang. Dah iyalah. Oleh karena itu cek sampai dalam arti tandi apa? Tandi azam untuk berperang. Harus nih hadithun nafsi harus beda. Yakni kerentek dalam arti al-azm untuk melakukan peperangan sehingga mencapai syahadah. Jadi orang yang kok takuin perang nih Pak, mon para sahabat kok takuin perang. Beda orang munafik. Para sahabat ini mau perang bitong. Berapa mau sona? 3.000, hah? 1.500 bela. Jadi bener imbang, bener lebih banyak saat nikah. Saat nikah mau perang, Sayyidina Umar dan para sahabat, tanya lagi, berapa mau sona? 4.000, wis nggak 1.000 bela. Saking duri hebat umat Islam, tak imbang, cek 1.000 mau 4.000 mau 1.500 bisa menang. Karena semangat di dalam jihad gila. Situng bakto peperangan, Sayyidina Salman Al-Farisi tak bisa peleman. Menurut informasi kekuatan umat orang-orang kafir saat menikah kurang lebih 1.500 sampai 2.000. Sayyidina Salman Al-Farisi yotos wis mondaya tanya banyak lang karo ning 2.000 ngibe petok 50 bela jan. Kalah mau sampai petok 50. Ku tak ada pak ada kas separak 10.000. Bapak bener ya jan. Karena beliau otan luar biasa cemerlang. Seorang kafir juga mengetahui jumlah umat Islam sekonek saat nikah. Akhir ketika perang Sayyidina Salman mengubah strategi perang. Sayyidina Salman Al-Farisi ini kehebat di dalam strategi peperangan. Akhir rubah strategi. Si asalnya nyerang dari nak, ketua berdina, cadangan berdina macam-macam. Akhirnya ganti wis. Setiap orang sing berperang, sing berpedang dan Sayyidina Salman Al-Farisi karena musuhnya tak imbang, terlalu banyak dia. Setiap sing berpedang, toko lagi ke tanah. Tuti sahabat nu kok perang sedurung depak dek medan peperangan, abu nu kayak toko. Bi pedang akhir ngepuk sangku banyak. Mak punya ada orang Islam yang jangan kafir. Wis wah akhir buris serang orang Islam. Strategi Salman Al-Farisi. Tuti pedang nih ke toko lagi dah abu yang padang pasir. Yo bul tak temu jumlahnya. Sangku banyak. Ini termasuk al-khada, termasuk menipu. Mereka nipu dalam peperangan ini kau oleh. Mau nipu lain perang tak oleh. Nipu PC, nipu jabatan tak oleh. Nipu dalam peperangan ini kah oleh. Al-khida harus nipu, cek cucur. Cucur hebat para sahabat luar biasa. Cek saking aku lebih sampean tadi sahabat aja. Ngela sih dan kadang ngela aku. Kan letak berdiri sahabat lah. Aku lebih sampean. Bolan tandik nyali. Yuk perang wakasan lah. Lerame kasan udah perang kabila amunyi suara untuk perang. Kita tahu kayak kok kasih konek deh. Kasih mate kan jana. Masya Allah luar biasa. Ya, tidak budi nih berperang. Jadi kula benenas mana saya sampean. Keng sejelas kuaku dengar sanepun Allah Subhanahu wa taala kula ben manjenengan bekal soal pertanggungan jawab tentang agama ria. Apa kontribusi kaula manjenengan untuk agama ria? Apa yang telah kita perbuat untuk agama? Bi ilmu, bi tenaga, bi dunya, bi apa? Munenja ya wailak, celaka kula sampean. Tetapi kula manjenengan nek segone bantu agama. Apapun sih kemampuan kula sampean. Karena perang ning akhir zaman ini kebenaran hanya perang secara fisik, tapi perang kelaban ideologi, perang kelaban pemikiran bermacam-macam, sehingga perang pun bisa di ujung jari ning akhir zaman ini. Ya Rabb mantermuka kon panjenengan paling semangat di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, ben anak-anak seteja juga ne paringna napa kemampuan dalam azam andi saja kuat untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Anas wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin
وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه كلماتك كلما غافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا قولا وفعلا كرما وارزق وأخلاءك يا علماء نخضى بالخير كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب غرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. الفاتحة حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد